Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Terhormat kepada Bapak Profesor Dr. Haji Hadi Supratno selaku Rektor Universitas Hasyim Asy'ari. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Desminto MPDI selaku Dekan Fakultas Agama Islam. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Haji Khairul Umam MPDI selaku Kaprodi Pendidikan Agama Islam. Yang terhormat kepada Bapak Nur Salim MPDI selaku DPA Pendidikan Agama Islam kelas 3C. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Haji Hanifuddin MAG dan Ibu Dr. Haji Khairatul Idawati MPDI selaku Master of Ceremony Metode Hanifidah. Yang terhormat kepada kedua orang tua saya yang saya sayangi dan teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Perkenalkan, nama saya Frestinia Lestari dari kelas Pendidikan Agama Islam kelas 3C. Di sini izinkan saya untuk mempresentasikan dari peta imajinasi yang telah saya buat, yakni dengan judul Dasar Pelaksanaan Pendidikan Islam di Indonesia. Oke, sebelum dimulai saya akan memberikan pantun. Pergi ke pasar membeli kedondong, pulangnya membawa markisah. Ayo yang semangat dong, jangan kenal putus asa. Dasar pendidikan Islam di Indonesia meliputi dasar hukum daripada Undang-Undang Dasar 1945, yakni pasal 31 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pemerintah bertanggung jawab untuk menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengatur sistem pendidikan nasional, termasuk tujuan, prinsip, dan jenjang pendidikan. Kedua ada dasar pelaksanaan. Kurikulum nasional ditetapkan oleh pemerintah, yakni mencakup pendidikan formal, non-formal, dan juga informal. Selanjutnya adalah peraturan pelaksanaan, termasuk peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang mendetailkan implementasi Undang-Undang Sikdisnas. Selanjutnya adalah dasar pendidikan di Indonesia dalam konteks filsafat pendidikan Islam, yakni mencakup dasar hukum. Undang-Undang 1905 menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan, dan juga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengatur sistem pendidikan nasional yang berlandaskan Pancasila dan nilai-nilai agama. Dasar pelaksanaannya yakni kurikulum nasional mengintegrasikan pendidikan agama Islam, komponen penting dalam kurikulum. Dan ada prinsip pendidikan menekankan pengembangan akhlak mulia dan keimanan peserta didik. Selanjutnya ada contoh dasar pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Contoh dasar pelaksanaan pendidikan Islam di Indonesia meliputi kurikulum pendidikan agama. Pendidikan agama wajib dimasukkan dalam kurikulum sekolah melalui dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kedua ada pondok pesantren dan juga madrasah. Institusi ini berfungsi sebagai tempat pendidikan formal dan non-formal yang mengajarkan nilai-nilai Islam serta pengetahuan umum. Selanjutnya ada pelajaran agama di sekolah. Setiap sekolah di Indonesia harus menyediakan pelajaran agama sebagai bagian dari pendidikan formal. Selanjutnya ada kegiatan keagamaan, meliputi majelis taklim, taman pendidikan Al-Quran,
atau biasanya TPQ ya teman-teman, dan kegiatan keagamaan lainnya yang mendukung pembelajaran nilai-nilai Islam dalam masyarakat. Selanjutnya ada persamaan dan juga perbedaan. Persamaan dan perbedaan dasar pelaksanaan pendidikan Islam di Indonesia. Persamaan dan perbedaan dasar pelaksanaan pendidikan Islam di Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut, yakni yang pertama ada persamaan. Persamaan meliputi dasar hukum. Keduanya berlandaskan pada Undang-Undang 1945 dan Pancasila yang menekankan pentingnya pendidikan agama dalam sistem pendidikan nasional. Tujuan pendidikan sama, pendidikan masing-masing bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk karakter berakhlak mulia. Selanjutnya ada kurikulum. Kurikulum pendidikan Islam terintegrasi dalam kurikulum nasional yang menjadikannya bagian penting dari pendidikan formal di sekolah. Selanjutnya ada perbedaan. Pendekatannya yakni pendidikan Islam lebih menekankan pada nilai-nilai agama dan moral, sedangkan pendidikan umum lebih fokus pada pengetahuan akademis. Selanjutnya ada institusi. Pendidikan Islam sering dilaksanakan di madrasah dan pondok pesantren, sedangkan pendidikan umum dilakukan di sekolah-sekolah negeri dan juga swasta. Sumber ajarnya juga berbeda. Pendidikan Islam bersumber dari Al-Quran dan juga hadis, sedangkan pendidikan umum bersumber dari kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya ada pengertian tanggung jawab. Tanggung jawab pendidikan menurut Islam, yakni mencakup kewajiban untuk mendidik dan membimbing individu dalam aspek spiritual, moral, dan intelektual. Ini melibatkan orang tua sebagai pendidik pertama. Orang tua bertanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai iman dan akhlak kepada anak-anak mereka sesuai dengan ajaran Al-Quran dan juga hadis. Contohnya ada pendidik yakni guru. Ya, guru bertanggung jawab untuk menyampaikan ilmu pengetahuan dengan benar dan membentuk karakter siswa melalui pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Sedangkan yang ketiga ada lingkungan. Lingkungan ini juga sangat mempengaruhi dasar pelaksanaan pendidikan. Lingkungan masyarakat pendidikan juga melibatkan peran masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan anak secara holistik. Secara keseluruhan, tanggung jawab pendidikan dalam Islam adalah kolaboratif, melibatkan orang tua, pendidik, dan juga masyarakat. Selanjutnya ada konsep kelembagaan pendidikan Islam di Indonesia. Terdiri dari 3 jalur utama, yakni lembaga pendidikan formal. Pendidikan formal ini mencakup pendidikan terstruktur dan berjenjang seperti madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, dan perguruan tinggi seperti kuliah mungkin. Lembaga ini mengikuti kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah dan memiliki sistem evaluasi yang jelas. Selanjutnya ada lembaga pendidikan non-formal, termasuk program pendidikan yang tidak terikat pada kurikulum formal seperti Taman Pendidikan Al-Quran, TPQ, dan kursus-kursus agama, pondok pesantren. Lembaga ini menyediakan pendidikan bagi mereka yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal. Selanjutnya ada lembaga pendidikan informal.
berfokus pada pendidikan yang terjadi dalam keluarga dan masyarakat. Ini mencakup pengajaran nilai-nilai agama dan moral yang dilakukan oleh orang tua dan komunitas kelembagaan dan juga komunitas. Kelembagaan ini berperan penting dalam membentuk karakter dan keimanan individu sesuai dengan ajaran Islam. Selanjutnya ada contoh-contoh lembaga pendidikan Islam yang ideal. Contoh lembaga pendidikan Islam yang ideal di Indonesia mencakup pondok pesantren, madrasah, perguruan tinggi Islam, dan juga masjid. Pondok pesantren institusi ini mengajarkan ilmu agama dan umum secara terpadu, menekankan pada pembentukan karakter dan juga akhlak mulia. Madrasah terdiri dari madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, dan juga madrasah aliyah yang menyediakan pendidikan formal dengan kurikulum yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.